Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Wa ba'du, ma'asyiral ikhwan wal akhwat, Bapak Ibu, saudara-saudari salihin salihat yang dimuliakan Allah taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan dan Allah sempurnakan untuk kita di pagi Ramadan ini. Kita berdoa kepada Allah semoga apa yang kita usahakan menuju tempat ini semuanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga setiap langkah yang kita usahakan, setiap tapaknya menghapuskan dosa-dosa serta memudahkan jalan kita menuju surga. Salawat bertangkaikan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, kita sampai pada pembahasan berikutnya dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Setelah pembahasan tentang zikir, tentang salawat, dan tentang doa, kita sampai pada satu amalan nasihat berikutnya, yaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, tentang seputar amar ma'ruf nahi munkar. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, wa'lamu ma'asyiral ikhwan, dan ketahuilah wahai saudara-saudaraku, ja'alanallahu wa iyyakum minal qawwamina bil qisti, semoga Allah menjadikan kita dan kalian termasuk orang-orang yang senantiasa menegakkan kebaikan dengan adil. Al-amirina bihi, dan termasuk orang-orang yang senantiasa menyerukan kebaikan dan kema'rufan tersebut. Wan nahyi 'anil munkari min a'dhami sya'airid-din, adapun menegakkan kebaikan serta mencegah kemungkaran, min a'dhami sya'airid-din, termasuk syiar agama yang paling agung. Wa ahammil muhimmat 'alal mu'minin, dan termasuk tugas yang paling penting yang diwajibkan atas orang-orang beriman. Jadi syariat amar ma'ruf nahi munkar itu adalah kewajiban penting seorang mukmin. Wa qad amara Allahu bidzalika fi kitabihi wa ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah dan Rasulnya telah memerintahkan untuk kita beramar ma'ruf nahi munkar, tertera di dalam Al-Quran maupun melalui lisan Nabi SAW. Wa hatha alaihi, dan memotivasi kita untuk mengerjakannya. Wa raghiba fihi, dan Allah mencintai orang-orang yang beramar ma'ruf nahi munkar. Wa syaddada fi tarkihi, dan Allah berlaku keras untuk orang-orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu adalah satu syiar agama kita, dan setiap kita wajib untuk mengerjakannya. Apa itu amar ma'ruf? Amar ma'ruf itu menyeru orang lain untuk berbuat kema'rufan atau kebaikan. Nahi munkar mencegah orang lain dari berbuat kemungkaran. Dalilnya yang pertama surah Ali Imran ayat 104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, jadilah kalian termasuk segolongan umat
yang selalu menyeru kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari perbuatan kemungkaran. Ulaika humul muflihun. Orang-orang yang semacam ini adalah orang-orang yang selamat, kata Allah. Orang-orang yang selamat. Selamat apa? Selamat dari azab Allah dan bahagia di surganya Allah. Di ayat yang lain, Ali Imran 110, Allah juga menyinggung, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan dan ditampilkan untuk manusia. Kalian di sini para ulama tafsir menyatakan bukan kita ya, tapi siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum. Generasi pertama umat ini. Ya, generasi emas umat ini yaitu sahabat radhiyallahu anhum. Mengapa para sahabat menjadi umat terbaik? Karena melakukan 3 hal. Ta'muruna bil ma'ruf, di dalam surah Ali Imran 110 ini ya. Mereka selalu menyeru kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang munkar, wa tu'minuna billah, dan mereka beriman kepada Allah. Jadi ayat ini cukup unik karena apa? Allah menyebutkan aktivitas amar ma'ruf nahi munkar lebih dulu dibandingkan aktivitas beriman kepada Allah. Para ulama tafsir mengatakan, mengapa harusnya kan beriman dulu baru setelah itu amar ma'ruf. Kenapa kok di sini amar ma'ruf dulu baru beriman? Ya, para ulama mengatakan ini isyarat kuat dari Allah bahwa seorang itu baru akan memenuhi puncak keimanan dengan keimanan yang sempurna apabila hidupnya tidak hanya memikirkan kesolihan dirinya sendiri, tapi juga apa? Memikirkan kesolihan orang-orang yang ada di sekitarnya dengan aktivitas amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga amar ma'ruf nahi munkarnya disebutkan dulu, baru setelah itu apa? Wa tu'minuna billah, dan baru kemudian beriman kepada Allah ya. Jadi ini tidak dimaknai amar ma'ruf itu berarti sudah masuk dalam keimaman, tidak. Karena apa? Orang beramal sebesar apapun kalau dia tidak beriman tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surah 9 ayat 54 ya. Nanti dibuka surah 9 ayat 54. Tapi makna ayat ini adalah ini hanya semacam penekanan bahwa seseorang itu benar-benar mencapai kesempurnaan imannya kepada Allah ketika dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi juga memikirkan orang-orang di sekitarnya dengan aktivitas amar ma'ruf nahi munkar. Dalil berikutnya surah At-Taubah ayat 71. Ya udah 3 ayat ya. Ali Imran 104, Ali Imran 110, kemudian apa? At-Taubah 71. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Dan orang-orang beriman laki-laki serta perempuan ya, sebagian kepada sebagian yang lain adalah aulia. Aulia itu teman, penolong ya. Menolong satu dengan yang lainnya. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi sifatnya orang beriman laki-laki dengan perempuan, orang beriman laki-laki maupun perempuan adalah mereka punya sifat senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar. Ya. Berikutnya surah Al-Maidah 78. Buka surah Al-Maidah ayat 78 ya. Ya ini kayak gini ini sekaligus tadabbur ya. Tadabbur. Jadi kita punya aktivitas di bulan Ramadan baca Al-Qur'an, baca terjemahan, tadabbur ya. Sambil kalau bisa menambah hafalan. Salat tarawih di sini ya, dimulai dari surat Al-Mulk dihafalkan pelan-pelan, diulang-ulang, masya Allah ya. Itu juga bagian dari bentuk interaksi kita. Syaitanir rajim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel itu dilaknat Allah melalui lisannya Nabi Daud dan lisannya Nabi Isa. Sebabnya apa? Lihat lanjutan ayatnya. Karena mereka tidak mau amar ma'ruf nahi munkar. Karena mereka itu apa? Kalau ada keburukan saudaranya, kemaksiatan saudaranya, mereka hanya diam saja. Mereka
tidak mau tahu, ya, tidak ada rasa greget ketika ada orang lain bermaksiat. Makanya dilaknat, tidak hanya dengan lisannya Nabi Muhammad, tapi lisannya Nabi Daud dan Nabi Isa bahkan. Dari kalangan Nabi mereka orang-orang yang hanya berdiam diri, mementingkan kesalehan hanya untuk dirinya sendiri, tidak memikirkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ada kebaikan tidak diajak orang lain untuk melakukan kebaikan, ada keburukan dia biarkan orang lain jatuh dalam keburukan tanpa ada rasa ingin menyelamatkan orang tersebut, mendapatkan laknat Allah. Waliyadzubillah. Nah itu lanjutannya, kanu la yatanahawna an munkarin, ayat 79-nya. Mereka orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel apa? Mereka tidak mencegah kemungkaran yang terjadi di antara mereka. Labi sama kanu yaf'alun. Sampai Allah mengatakan apa? Sungguh benar-benar buruk apa yang mereka lakukan. Ya. Ayat 78 dan 79. Nah itu dalil-dalil dari Al-Quran. Dalil dari hadis Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, wa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaknya dia merubah kemungkaran itu dengan tangannya. Fa illam yastati', kalau dengan tangannya tidak mampu, fa illam yastati', kalau tidak bisa dengan lisan, fa biqalbi, maka dengan hatinya. Fa dzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemah keimanan. Jadi ada 3 tingkatan pindah dari tangan ke lisan, dan belum boleh berpindah dari lisan ke hati kecuali dalam 2 kondisi. Kecuali apa? Dalam 2 kondisi. Kondisi pertama, jika dia merubah kemungkaran dengan tangan, maka akan menimbulkan madharat yang lebih besar. Akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Tidak boleh merubah dengan tangan. Ya. Atau kondisi yang kedua, memang dia tidak punya kemampuan merubah dengan tangan, maka boleh turun tingkatannya jadi apa? Merubah dengan lisan. Seseorang boleh mengubah kemungkaran dengan dari lisan ke hati kalau memenuhi 2 syarat. Dalam kondisi satu di antara 2, pernah terjadi di zaman Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika bangsa Tartar menjajah negeri Irak, ya. Mereka berbuat kerusakan, membakar rumah-rumah, kemudian memperkosa wanita-wanita, pokoknya anak-anak dibunuh, ya. Sehingga ketika itu Baghdad itu ya betul-betul porak-poranda. Ketika mereka menduduki itu, Ibnu Taimiyah jalan dengan muridnya di sebuah jalan, kemudian melihat bangsa Tartar ini sedang mabuk-mabukan, minum khamr. Ya, sedang minum khamr. Kemudian murid-murid Ibnu Taimiyah tanya kepada gurunya, "Wahai guru, ini ada orang maksiat kok kita diam saja?" Ibnu Taimiyah berlalu saja. Tidak diingatkan, padahal jelas minum khamr itu maksiat, harus diingatkan, harus dicegah. Kata Ibnu Taimiyah apa? Mereka dalam kondisi sekarang itu lebih baik daripada mereka dalam kondisi sadar. Ya. Karena kalau pas minum khamr mereka hanya sibuk dengan khamrnya. Kalau mereka sadar apa? Mereka akan merusak dan membunuh orang-orang, ya. Nah, para ulama mengatakan, ya, kadang ada orang kondisinya tidak mampu, ya, tidak mampu menyampaikan sesuatu dengan tangannya atau lisannya karena memang dia tidak punya hal itu. Atau kondisi yang kedua tadi, kalau dia ingatkan dengan lisannya, jangan minum khamr, malah nanti menyebabkan madharat atau kerusakan yang lebih besar, maka boleh diturunkan tingkatannya. Dan tingkatan terakhir adalah mencegah kemungkaran dengan apa? Dengan hati. Ya, dengan hati itu apa? Minimal kalau tidak bisa dengan tangan dan dengan lisan, ada rasa gemuruh, ada rasa benci, ada rasa sedih, ada rasa marah di dalam hati kita terhadap kemungkaran. Jadi tidak apatis, tidak
berlaku apa? Acuh tak acuh. Tapi apa? Dia benar-benar ingin merubahnya, tapi karena tidak mampu atau dia berpikir madorotnya lebih besar, maka dia simpan dalam hatinya, dia pelihara rasa bencinya, rasa marahnya terhadap kemungkaran tersebut, ya, semacam itu. Hadis yang lain, Nabi SAW juga bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, muru bil ma'ruf wan hau 'anil munkar. Perintahkanlah kepada kebenaran dan jauhilah dan cegahlah dari perbuatan munkar. Qabla an tad'u fala yustajabu lakum. Ini penting hadisnya. Ya, perintahlah, beramar ma'ruflah kamu dan bernahi mungkarlah kamu sebelum kamu berdoa dan doamu tidak diijabah oleh Allah. Wa qabla an tastaghfiru fala yughfar lakum. Dan sebelum kamu beristighfar dan Allah tidak mengampuni dosa-dosamu. Jadi karena sebab kita tidak mau amar ma'ruf nahi munkar, doa-doa kita itu bisa nggak ijabah. Istighfar kita tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar berarti bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bermaksiat kepada Allah menghalangi doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga hadirin muliakan Allah, berusahalah kemudian kita tetap menegakkan syariat yang satu ini, yaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bahkan beliau penulis secara tegas mengatakan gini, innahu la yadfa'u rizqa wa la yuqarribu ajala. Sesungguhnya amar ma'ruf nahi munkar itu tidak menghalangi rezeki seseorang. Justru orang kalau beramar ma'ruf nahi munkar, rezekinya akan dibukakan oleh Allah. Wala yuqarribu ajalan, dan tidak mendekatkan seseorang kepada kematian. Ya, justru orang yang beramar ma'ruf nahi munkar usianya akan dipanjangkan Allah, bukan usia umurnya ya, tapi usia kebaikannya. Ya. Karena kalau kita melihat satu tradisi buruk di tengah masyarakat, kemudian kita mencoba amar ma'ruf nahi munkar, kemudian tradisi itu berhenti, ya, selama tradisi itu berhenti diganti dengan tradisi yang lebih baik, maka masya Allah, ya, pahalanya akan mengalir terus kepada orang yang pertama kali ikut merubahnya. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ya. Saya masih ingat di kampungnya kawan kami di Pulau Buru di Maluku itu. Ya, sudah banyak muslimnya dan itu kampung muslim. Ya, kampung muslim di Pulau Buru sana. Itu ada kebiasaan yang menyelisihi syariat. Jadi kalau pas Idul Adha, ya, belum ada semangat untuk berkurban masyarakat sana. Ya, satu karena mungkin terbatas hartanya, yang kedua ada orang kayanya, ya, dan orang kaya ini yang kemudian selalu berkurban. Akhirnya satu kampung itu mereka cuma nyembelih 1 ekor kambing. Ya. 1 ekor kambing dipakai untuk 250 kakak. Ya. Akhirnya cuma makan kuah, Pak, akhirnya. Nah, kemudian apa yang mereka lakukan sebelum nyembelih? Karena kambingnya cuma 1. Mereka tidak tahu dari mana asal usulnya. Mereka membuat ritual. Ritualnya apa? Ritualnya sebelum disembelih, selesai sholat Idul Adha, masyarakat ikut mengiring kambing ini keliling masjid sebanyak 7 kali. Tawaf dulu. Biar kambingnya lebih barokah katanya. Tapi yang dikelilingi bukan Ka'bah, masjid. Ya. Setelah itu baru disembelih. Ya. Hal itu diceritakan kepada kita yang ada di Solo ini oleh kawan kami. Kemudian gimana cara merubah tradisi aneh ini, ya, tradisi yang tidak aja jelas asal usulnya ini, ya, yang tadinya sebenarnya korban itu udah baik, ya, malah kemudian dia tersesat dalam kebid'ahan. Jelas itu perkara yang bid'ah. Kemudian saya bilang, ya itu dikelilingkan 7 kali itu karena kambing. Coba kita kirim sapi, saya bilang. Ya, kita kirim sapi. Kemudian alhamdulillah sampai hari ini tahun kelima, masya Allah. Setiap tahun kita kirim sekitar 20 sampai 25 sapi ke sana. Ya, karena sapi di sana itu murah, hadirin. Sapi di sana itu cuman harganya, awal dulu harganya cuma 8 juta. Jadi 2 kambing di sini dapat 1 sapi di sana. Sekarang sekitar 10,5 sampai 11 juta, Pak. Ya,
12 juta. Biasanya kami kumpulkan 12 juta dari jamaah, 1 juta untuk operasional. Ya. Nah, akhirnya kan ada waktu itu pandemi, kami mulainya pandemi 2020 kan. Banyak jamaah yang mau korban tapi uangnya terbatas kan. Akhirnya sudah korban ini saja, satu bagian cuma 1,5 juta atau enggak sampai 1,4 juta waktu itu. Akhirnya terkumpul hadirin, sapi dibelikan, dan sapinya sapi pulau. Ada tahu sendiri sapi pulau itu kan sapi liar ya. Ya bukan sapi ternak ya. Kemudian lambat laun kebiasaan itu hilang hadirin. Kenapa? Karena mereka pikir-pikir dulu. Kalau mau mentawafkan sapi ini kan resikonya besar ya. Akhirnya hilang sendiri ya. Lah itu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, mengingatkan, mencegah kemungkaran dengan cara semampu kita. Nah, coba Anda bayangkan kalau seandainya itu tradisi itu benar-benar lenyap dan kemudian diganti dengan tradisi yang baru, anak cucunya mengikuti tradisi nenek moyangnya atau leluhurnya, Masya Allah tabarakallah, pahala mengalir kepada orang yang merubah tradisi tersebut ya. Wala yuqarribu ajala. Maka beliau mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak memendekkan umur, justru memanjangkan umur. Umur apa? Umur kebaikan. Makanya dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan sambunglah silaturahim, karena silaturahim itu memanjangkan umur. Bukan kita jadi awet muda umur 60 jadi 80, bukan. Maksud di sini adalah umur kebaikan. Orangnya mungkin boleh meninggal tapi kebaikannya itu akan terus mengalir untuk dirinya. Karena dia menyambung silaturahim ya. Kemudian dia menimbulkan dan menghasilkan banyak kebaikan dari silaturahim itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah ditanya tentang manusia yang paling baik. Nabi kemudian bersabda, atqakum lirabbi, orang yang paling bertakwa untuk Tuhannya, wa awsalahum lirrahimi, dan orang yang paling baik menyambung tali silaturahim kepada saudaranya adalah amiruhum bil ma'ruf wa anhahum anil munkar, adalah orang yang paling tegas dalam amar ma'ruf dan paling tegas dalam nahi mungkar. Jadi dia disenangi Allah dan disenangi manusia ya. Dia orang yang tidak hanya peduli pada kesolihan pribadi yang sifatnya ibadah personal, tapi dia juga peduli kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Wa balaghana, beliau mengatakan satu riwayat, telah sampai satu riwayat kepada kami, annallaha ta'ala azzaba qaryatan fiha 18 alfan. Ya, Allah pernah mengazab suatu desa atau satu kampung, di dalamnya ada 18.000 orang penghuni, penduduk. A'maluhum ka'amalil anbiya. Sedangkan diketahui desa itu amalan orang 18.000 itu amalannya para nabi. Jadi orang-orang soleh semua, orang-orang baiklah, amalannya amalan nabi. Ghairu annahum kanu la yaghdabuna lillah. Hanya saja mereka tidak melakukan satu hal. Apa satu hal itu? Mereka tidak marah apabila ada aturan Allah yang dilanggar. Soleh, mereka semua soleh. Tapi ketika ada saudaranya yang bermaksiat, mereka diam saja. Allah turunkan azab kepada 18.000 penduduk tersebut. Waliyadzubillah. Ya. Makanya hadirin muliakan Allah, diam terhadap kemungkaran, diam tidak mengajak orang lain kepada kebaikan, itu mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau memang diam dia melihat apabila dia berbicara orang justru menjauh darinya, maka diam itu diperbolehkan. Ya tadi ya, kalau dengan lisannya justru akan menjadikan orang lain itu menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka lebih baik dia diam sambil mengatur momen, sambil melihat peluang untuk kita bisa masuk mengingatkan mereka. Ya, makanya saya sering bilang kepada para dai ini, ya pentingnya seorang dai tetap belajar, punya gelar akademisi, ya
Dai kalau cuman lulusan pondok tidak belajar hari ini ya, konteksnya kekinian, ya dia tidak didengar. Ya, dia bicara di depan akademisi lah, gelarmu apa? Kadang ada orang yang lihat gelar. Walaupun ada sekarang juga kita lihat fenomena orang gelarnya banyak tapi ya isinya nggak ada. Ada juga yang seperti itu. Ya, tapi setidaknya ketika kita ini berbicara kita akan didengar. Ya, dai ya harus kalau berbicara di depan umum ya harus dengan pakaian yang rapi, pakaian yang bersahaja sehingga orang akan menghormati sesuai konteksnya. Ya, dai ngisi nikahan, ini saya selalu ulang nih, ngisi pernikahan, pakai sendal Taliban, ya. Terus celananya sirwal yang kantongnya banyak di kanan kiri, terus gamisnya gamis Pakistan, kupluknya kupluk Afghanistan, ya. Impor semua itu, ya. Afghanistan, Pakistan, sirwal cingkrang, pakai sendal gunung gitu ya. Boleh enggak? Boleh. Nutup aurat kok, boleh. Bagus. Tapi tidak sesuai dengan ya adat istiadat, ya. Ya namanya orang pernikahan ya, kalau di Jawa ya pakai batik atau pakai jas, ya. Pakai pantofel, pakai celana bahan, jangan celana gunung. Kan seperti itu. Ya. Nah, kadang-kadang ketika kita ini ingin berbicara apa yang kita bicarakan itu sesuatu yang baik, tapi justru membuat orang lain menyingkir dari kita. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Sama dalam konteks kita sebagai hambanya Allah yang beriman dan kita semuanya adalah dai, penyeru kepada agama Allah, maka dakwah terbaik adalah dengan keteladanan. Dengan apa? Memberikan contoh yang baik. Kadang-kadang tidak perlu memegang mic untuk berdakwah itu hadir. Cukup kita menampilkan akhlak terbaik, ya. Kawan-kawan kita yang dulu mengenal kita akan bisa membedakan dia sebelum tahu ilmu kondisinya seperti ini. Sekarang setelah tahu ilmu, setelah ngaji, setelah hijrah, kondisinya lebih baik. Dia akan welcome dan menerima kita dan justru malah bisa mendengar nasihat-nasihat kita selanjutnya. Ya. Nah, ini hadirin muliakan Allah. Jadi apa? Jadi diam dari al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar itu tidak diperbolehkan kecuali jika diamnya itu ya dia berpikir bahwa kalau dia bicara justru orang lain akan menjauhinya, ya. Begitu juga Nabi SAW. Nabi itu tidak pernah marah, ya. Seorang yang tidak pernah marah kalau sesuatu yang diusik itu soal pribadi Nabi SAW. Tapi Nabi itu benar-benar marah jika yang diusik adalah kehormatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Makanya Nabi pernah mengomentari sahabat Umar sebelum sahabat Umar masuk Islam, ya. Ya, qauluhul haq, dulu Umar itu perkataannya benar. Ya, bahkan sampai sekarang perkataannya adalah kebenaran. Wa malahu finnasi min sadiq. Tapi Umar itu orang yang tidak punya teman. Ya. Kenapa? Karena dia ini orangnya apa? Keras, orangnya tegas, sehingga orang itu apa? Takut sama Umar. Yang dikatakan benar. Makanya tidak cukup hanya sekedar narasi kebenaran, cara itu penting. At-tariqatu ahammu minal madah. Ya, dalam ilmu tarbiyah wa ta'lim, ilmu pendidikan itu ada kaidah, ya, metode itu lebih penting daripada isi. Ya, isinya penting, cuman kalau metodenya salah ya nggak akan diterima. Ya, makanya kemudian juga diperhitungkan lagi, ya, cara beramar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan tingkatan tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang dimuliakan Allah, beliau mengatakan gini, sekarang apa hukumnya? Kalau tadi kan baru dalilnya. Innal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar wajibun 'alal kifayah. Hukum amar ma'ruf nahi mungkar adalah wajib kifayah, fardu kifayah. Jadi selama sudah ada dari kalangan kaum muslimin yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka gugur kewajiban sebagian kaum muslimin lainnya. Gitu ya. Itu fardu kifayah itu seperti itu. Bedanya fardu kifayah sama fardu ain begitu. Kalau fardu ain itu setiap kita wajib personal.
Tapi kalau fardu kifayah, kalau sudah ada yang mencukupi menegakkan amar ma'ruf, maka gugur kewajiban kita sebagai kaum muslimin yang lainnya. Gitu ya. Yang lainnya. Baik hadirin yang dimuliakan Allah, selanjutnya adab-adabnya. Di sini mu'alif menyebutkan ada sekitar 7 adab kalau saya ringkaskan ya. Adab dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Ya. Yang pertama, al-akhdhu birrifqi wal lutfi wa idharus syafaqah war rahmah. Ya. Bersikap lembut dan santun serta menampilkan rasa kasih sayang dan rahmah. Jadi dalam beramar ma'ruf nahi munkar itu yang pertama yang harus dikedepankan adalah bersikap lembut dulu. Ya. Dari dijelaskan dulu definisinya satu amalan. Ya, jangan terburu-buru, jangan langsung menghakimi, jangan langsung melabeli, ya. Tapi harus dijelaskan dulu pelan-pelan. Dijelaskan pelan-pelan dengan kelembutan, dengan kesantunan. Karena kata Rasulullah maka narifku fi syai'in illa zanah. Tidaklah sesuatu itu ya ditempeli rasa lembut dan santun kecuali sesuatu itu akan illa zana, kecuali kelembutan itu akan menghiasi sesuatu tersebut. Wa manaza'a min syai'in, dan tidaklah sesuatu itu ya dipisahkan dari sesuatu yang hina. Jadi kelembutan itu menghiasi sesuatu, tanpa kelembutan bisa menghinakan sesuatu ya. Jadi berusaha kita bersikap lembut dan santun. Ini adab yang pertama. Adab yang kedua, ayyakuna amilan bima ya'mur bih. Hendaknya seseorang yang beramar ma'ruf nahi munkar memberikan contoh atau teladan. Sebenarnya orang yang beramar ma'ruf nahi munkar dia nyontohi. Tapi kalau dia tidak bisa nyontohi, ya belum bisa jadi contoh yang baik, bukan berarti dia meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Tetap dia berusaha menasehati, memberikan, saya belum pantas amar ma'ruf nahi munkar, saya ini belum soleh, saya tidak pantas amar ma'ruf nahi munkar. Orang yang punya pemahaman semacam ini akan dibantah dengan dua statement. Statement yang pertama, berusaha mensolihkan diri itu satu amalan. Amar ma'ruf nahi munkar itu amalan yang lain. Ya. Sehingga ketika kita ini belum solih, maka tugas kita mensolihkan diri kita, berusaha mensolihkan diri kita. Tapi pekerjaan amar ma'ruf nahi munkar ini tetap kita lakukan. Karena dengan amar ma'ruf nahi munkar itulah yang nanti akan jadi cambuk buat diri kita. Yang tadinya kita masih bermaksiat, dengan maksiat itu ketika kita mengingatkan orang lain, kita akan mawas diri dan kita akan merasa berarti saya tidak boleh melakukan itu. Itu sebagai pengingat diri. Itu statement yang pertama. Yang kedua, para ulama mengatakan orang yang mengetahui ilmunya kemudian dia tidak mengajarkannya kepada orang lain, itu lebih buruk daripada orang yang mengetahui ilmunya dan dia tidak mengamalkannya. Ya. Jadi ada dua orang nih. Yang satu dia tahu ilmunya, ya, tapi dia tidak mengajarkan. Yang dua, dia tahu ilmunya, tapi dia dia tidak mengamalkannya. Ya, tidak mengamalkannya. Mana yang lebih buruk? Kata para ulama, orang yang tahu ilmunya dan tidak mengajarkannya, walaupun dia tidak mengamalkannya, itu jauh lebih buruk dibandingkan orang tahu ilmunya tapi belum mampunya. Tetaplah ajarkan ilmu itu, karena menyampaikan ilmu itu kan wajib. Menyembunyikan ilmu itu maksiat kan? Contoh, jadi teladan.
Tapi kalau belum mampu, maka tetaplah beramal soleh dengan menyampaikannya. Ya, dan itu bukan satu aib hadirin. Kita belum mampu rutin zikir pagi dan zikir sore misalnya. Ini contohnya gampang aja. Kita tahu zikir pagi dan zikir sore itu sunnah yang ditekankan. Lah kita ajak orang, ayo jaga zikir pagi, zikir sore. Walaupun kita sendiri belum bisa jaga secara rutin. Apakah itu satu aib? Tidak aib hadir. Tidak aib. Itu justru jadi amalan soleh lain ketika kita tidak mampu amar ma'ruf tidak mampu zikir pagi, zikir sore. Ketika orang tadi itu kemudian mengamalkan zikir pagi, zikir sore, pahalanya semuanya mengalir kepada kita. Yang kadang kita masih bolong-bolong zikir pagi, zikir sore tadi itu. Ya, jadi amalan lain. Ya. Nah ini yang kedua ya, adab yang kedua. Yang ketiga, wahdharu ma'asyiral ikhwan, kata beliau. Waspadalah wahai saudaraku tentang bahayanya al-mudahanah fiddin. Mudahanah itu istilah akidah ya. Mudahanah itu apa ya bahasa Indonesianya itu? Menjilat ya, menjilat. Jadi dia tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar itu karena kepentingannya apa? Menjilat, memiliki kepentingan materi, kira-kira gitu. Jadi tahu ini ada orang bermaksiat, tahu ini satu kemungkaran, dia tidak ingatkan gara-gara apa? Ada keuntungan dunia untuk dia. Itu mudahanah namanya. Ya. Jadi dia bermudah-mudah ya, mudahanah, bermudah-mudah dalam urusan aturan Allah karena kepentingan tertentu. Ya. Karena dia mau dinaikkan pangkat, mau dikasih bagian gitu ya. Lihat saudaranya melakukan tindak pidana korupsi misalnya di kantornya. Terus dia tahu itu sebuah kemungkaran, tapi karena kalau dia biarkan naik kedudukannya, naik pangkatnya, ya, nah kemudian dia dapat bagian dari korupsi itu, ya, kayak gitu itu tidak diperbolehkan. Jadi suruh waspada, ya. Jadi orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar itu kadang-kadang tergoda untuk berhenti dari amar ma'ruf nahi mungkar karena ada godaan-godaan dunia, ya. Godaan-godaan dunia, ya. Mudahanah tidak boleh. Tapi yang boleh apa? Yang boleh mudaroh namanya. Mudaroh itu apa? Mudaroh itu seseorang ya ayyabdzul al-insanu syai'an min dunyahu li salahi dinihi ya wa salahi dunyahu. Seseorang boleh bermudah-mudah kepada orang yang bermaksiat dalam rangka untuk mengambil hatinya atau dalam rangka untuk menyelamatkan agamanya. Ya. Tinggal tujuannya berarti kan, tinggal niatnya. Kalau niat yang pertama tadi dia lihat orang maksiat, nanti saya dapat keuntungan dari maksiat dia. Kayak gini tidak boleh. Tapi yang kedua, dia tahu orang maksiat dan dia belum mampu untuk mengingatkan dia. Makanya kemudian dia diam, ya, dia berusaha beramah-ramah dengan orang tersebut dalam rangka apa? Karena kalau saya tentang orang ini bisa merusak agama, seperti itu, ya. Atau kalau saya tentang nanti justru dia akan tidak terambil hatinya, tidak luluh hatinya untuk menerima kebenaran. Nah, dalam kondisi seperti itu, ya, maka tidak apa-apa kita terus menjaga orang ini. Nah, makanya ini juga usikum wa nafsi bitaqwallah. Jangan melihat kasus per kasus itu sesuai dengan zahirnya. Jangan lihat zahirnya. Ya, misalnya ada kawan kita yang berdekatan dengan orang yang mungkin masih suka maksiat. Belum tentu dia ini duduk-duduk dengan orang maksiat, belum tentu tujuannya apa? Dia bermaksiat bersama si tukang maksiat ini. Bisa jadi itu cara dia mendakwahi dia. Ya, dia duduk di situ pelan-pelan, dia ngajak waktu sholat, ya dia ingatkan sholat, atau setidaknya dia sholat sendiri sehingga orang pelaku maksiat ini lihat, oh kawan saya sholat, ya pelan-pelan di situ. Itu namanya mudaroh dan itu yang diperbolehkan, ya itu diperbolehkan. Ya. Allahu a'lam bishawab.
Di sini ada keterangan menarik hadirin. Wa hadzal ladzi dzakarnahu innama yakunu indal ibtila'i bihim. Yang kami sebutkan tadi tentang mudahanah dan mudaroh tadi, ya, boleh seseorang bermudaroh tadi ya, berkumpul dengan orang-orang ahli maksiat untuk memenangkan hatinya tadi, boleh. Itu dalam konteks ketika dia tidak bisa menghindar dari si orang-orang ahli maksiat ini. Tidak bisa menghindar. Jadi memang itu komunitasnya. Itu memang perkumpulannya kayak gitu. Tapi wa illa, kalau dia bisa berpisah, bisa menghindar, menjauh dari mereka, fala rukhsata li mu'min taqiyyin fi ikhtilat. Tidak ada keringanan bagi orang yang mukmin yang bertakwa untuk bercampur dengan para ahli maksiat. Ya. Makanya ini saya tadi katakan, ya, kadang ada saudara kita ini yang belum bisa lepas dari komunitasnya, ya, karena kondisi tertentu. Bukan berarti kemudian kita dengan mudah mengatakan, nah ini berarti sama aja, dia temannya si perkumpulan maksiat. Belum tentu. Kadang dalam kondisi tertentu dia hanya bisa bermudaroh tadi, ya, berusaha tetap mewarnai komunitas ini, ya. Ya, sehingga kemudian itu juga jadi pahala buat dia, gitu ya. Jadi jihadnya dia, jadi dakwahnya dia. Wallahu a'lam bishawab. Itu adab yang ketiga ya. Tidak boleh bermudahanah dan boleh bermudaroh. Ya. Adab yang keempat, fahdharu minat tajassus. Ya. Hindarilah perilaku tajassus. Tajassus itu mencari-cari kesalahan saudara kita. Tajassus, memata-matai dan mencari-cari kesalahan. Jadi kalau ini orang enggak terlihat kesalahannya, jangan dicari-cari kesalahannya. Dalam rangka biar nanti kalau tahu salahnya langsung saya ingatkan, Ustaz. Iya, mengingatkan itu perintah, tapi mencari-cari kesalahan itu larangan. Ya, bahkan tegas di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu banyak ayat tentang larangan mencari-cari kesalahan. Misalnya Al-Hujurat ayat 12, wala tajassasu, janganlah kamu memata-matai saudaramu. Ya, Nabi SAW juga bersabda, ini tegas nih sabdanya Nabi, man tatabba'a aurata akhihi tatabba'allahu auratahu. Barang siapa yang mencari-cari aib dan kesalahan saudaranya, Allah akan kuak kesalahannya di hadapan manusia. Wa man tatabba'a auratahu yafdahuhu. Allah akan bukakan aibnya di hadapan manusia walau fi jawfi baitihi. Walaupun dia berada di dalam rumahnya, aibnya akan dikuak sama Allah. Jadi yang membuka aib, Allah buka aibnya. Ya, jadi hati-hati menjaga lisan kita, hati-hati terhadap kezaliman soal kehormatan. Ya. Zalim soal kehormatan kaum muslimin itu bahaya sekali. Jadi dosa jariyah. Ya. Dosa itu akan mengalir terus sampai orang yang dibuka atau dijatuhkan kehormatannya ridho kepada dirinya. Kalau dia tidak ridho, dosanya ngalir terus. Hati-hati soal dosa kehormatan. Nah, tapi dia juga memang melakukan maksiat, Ustaz. Kalau kita tidak cari-cari alasan, tidak cari-cari aib, tapi memang prakteknya dia bermaksiat. Apa yang harus kita lakukan? Mengumbar aibnya, menceritakan kepada banyak orang, atau kita menutup aibnya. Ya. Kalau dari dalil-dalil yang ada ini, semua perintahnya menutup aib ini. Apalagi kemudian kita tahu secara zahir dia ini adalah orang soleh. Sesoleh-solehnya orang itu kan dia pernah bermaksiat. Jadi, la qadarullah ketika dia bermaksiat kita ngelihat. Dan itu hanya sekali dua kali. Bukan setiap hari dia bermaksiat. Dia ini bukan nabi, dia ini bukan malaikat. Mesti suatu ketika jatuh dalam kesalahan. Maka tugasnya seorang mukmin, hak muslim atas muslim yang lain adalah menutup aibnya. Man sattara musliman sattarahullahu fid dunya wal akhirah, kata Rasulullah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya di dunia dan akhirat. Ya. Tapi sebaliknya, coba buka surah An-Nur ayat 19. Sebaliknya, orang yang biasa mengumumkan aib dan kehormatan seorang mukmin, menjatuhkan kehormatannya, lihat. Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisata fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah.
Sesungguhnya orang-orang yang senang menyiar-nyiarkan, menyebarkan maksiat yang dilakukan oleh seorang mukmin, orang-orang beriman, lahum adzabun alimun, kata Allah. Maka baginya azab yang pedih fid dunya wal akhirah, dunia dan akhirat. Kalau kita buka tafsirnya, azab di dunia apa? Allah umbar aibnya nanti. Allah jatuhkan kehormatannya. Di akhirat ya dia mendapatkan azab neraka. Ya. Allahu a'lam bishawab. Jadi dalam amar ma'ruf nahi mungkar tidak boleh mencari-cari kesalahan. Ya. Bahkan Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi rahimahullah ta'ala memberikan syarat. Kalau kita mau mencegah kemungkaran yang dicegah itu harus kemungkaran yang benar-benar tampak. Kalau dia masih melakukan kemungkaran di dalam rumah, itu belum boleh dicegah. Kenapa? Karena bisa jadi ya salah sangka kita. Wah, ini tempatnya orang minum khamr di rumah ini. Dia tidak pernah menampilkan khamr di depan umum. Dia minumnya masih sembunyi-sembunyi dan itu cuma katanya. Itu belum boleh kita dobrak rumahnya, kita usir orang-orang, belum boleh. Kecuali kalau dia sambil minum khamr, sambil dia jualan, ya, sambil kemudian dia nawarkan orang yang lewat ini minum khamr. Nah, ini baru kita boleh inkarul munkar di situ, mencegah kemungkaran di situ. Wallahu a'lam bishawab. Itu adab yang keempat, ya. Adab yang keempat. Kemudian adab yang kelima. Adab yang kelima adalah tidak berlaku sombong kepada pelaku maksiat. Tidak boleh sombong, ya. Sombong itu maksudnya gini, wah dia ini tukang maksiat sulit diingatkan. Alaika nafsak, ya sudah terserah kamu saja, ya. Itu tidak boleh, ya. Jadi harus sabar menghadapi pelaku maksiat ini, harus pelan-pelan, ya. Harus ya telaten gitu, ya. Harus step by step, pelan-pelan, ya. Dikasih contoh yang baik, dijelaskan mengapa kita harus meninggalkan ini. Kalau belum melakukan kebaikan ya dijelaskan kenapa kebaikan ini harus kita lakukan, ya. Tidak boleh berlaku sombong, ya. Kenapa? Kalau kita berlaku sombong, kita angkuh, kita pongah, bukan dia mendekat kepada kebenaran, dia akan menjauh dari kebenaran. Itu yang kelima. Yang keenam, falyasbir wal yahtasib. Hendaknya orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar selalu memiliki sikap sabar dan hanya berharap pahala kepada Allah. Sabar dan hanya berharap kepada Allah. Diterima tidak diterima, dia tetap sabar dan dia hanya berharap kepada Allah. Kenapa? Karena gini hadirin, ya. Tujuan orang beramar ma'ruf nahi mungkar itu bukan hanya menyelamatkan saudaranya, tapi juga menyelamatkan dirinya sendiri, ya. Ada banyak dalil hadirin, ada banyak dalil. Misalnya dalam sebuah riwayat disebutkan, ya, balagona, telah sampai riwayat kepada kami, kata beliau, annar rajula yata'allaq birrajuli yaumal qiyamah wa huwa la ya'rifuhu. Ada seseorang yang harusnya tertimpa azab di hari kiamat, tapi kemudian orang ini selamat dari azab. Dan para malaikat menginformasikan kamu selamat gara-gara kawanmu ini. Lah, orang yang selamat tadi tidak pernah kenal sama orang ini, ya. Tidak pernah kenal sama orang ini. Kemudian apa? Ya, sungguh dahulu kamu pernah beramar ma'ruf nahi mungkar kepada kawanmu dan aku mendengarnya. Jadi aslinya saya ngingetin kawan saya, tapi ada orang lain dengar hadir. Terus dia ngikuti, itu ternyata menyelamatkan kita nanti di hari kiamat. Sebaliknya ada juga riwayat, ada orang itu yang diazab Allah Subhanahu wa taala, ketika orang ini tanya, "Kenapa saya diazab ya Allah?" Kamu diazab karena orang ini. Ya. Terus ditampilkan orang ini. Ketika ditampilkan orang ini, si orang yang diazab tidak kenal sama orang ini hadirin. Tidak kenal. Loh ya Allah, saya tidak kenal. Ini kalimatnya malaka ilayya. Aku tidak kenal kamu. Apa urusanmu? Wa ma baini wa bainaka ma'rifah.
kita tidak pernah saling kenal. Antara aku dan kamu kita tidak pernah saling kenal. Kemudian orang ini bilang apa? Kunta tarani alal khata wal munkar fala tanhani. Sungguh dahulu kamu pernah melihat aku melakukan kemungkaran dan kesalahan, tapi kamu tidak mencegahnya. Ya Allah. Jadi orang ini nanti bisa nuntut di hadapan Allah. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan satu pengibaratan. Kata Nabi gini, "Matsalul qa'imi ala hududillah wa matsalul waqi'i fiha kamatsali qaumun istahamu ala safinah." Permisalan orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan orang yang diem saja ketika orang lain mengerjakan kemungkaran, itu seperti orang yang berundi untuk naik sebuah kapal. Jadi mereka urunan untuk membeli sebuah kapal atau naik untuk menuju ke satu tujuan, ya. Naik di sebuah kapal, kemudian ada orang yang duduk di atas dan duduk di bawah, kata Rasulullah. Lah orang yang di bawah ini setiap kali mau ngambil air, ya untuk mandi, untuk qadaul hajat, itu harus naik dulu ke atas kan, ngambil air. Ya, kalau di bawah kan tidak bisa. Dia ngambil air dulu ke atas, kemudian turun lagi, ke atas, turun lagi. Sampai kemudian orang-orang di bawah ini saling ngobrol. Kalau kita kayak gini terus, nanti ganggu teman kita yang di atas. Gimana kalau kita lubangi saja kapalnya? Lubangi dari sini aja, kan nanti air ngalir, ya kan? Jadi nggak ganggu yang di atas, kata Rasulullah. Ya. Kemudian apa kata Rasulullah? Kalau orang-orang yang ada di atas mendiamkan apa yang mereka lakukan, maka kapal ini akan tenggelam. Tapi kalau orang-orang yang di atas tahu yang mau dilakukan orang yang di bawah, satu kapal sama dia. Kemudian dia mencegahnya, jangan nanti bocor. Kalau lubang nanti kita tenggelam semuanya, maka mereka akan selamat. Kata Rasulullah SAW. Nah, itu permisalan orang yang diem saja dengan orang yang dengan orang yang mengingatkan saudaranya. Jadi ini bukan soal menyelamatkan saudara kita saja, tapi juga menyelamatkan kita, hadirin. Ya, jadi beramar ma'ruf nahi mungkar itu sedang dalam rangka mengingatkan kita, menyelamatkan diri orang lain dan diri kita sendiri. Terakhir sekarang buka surah Al-A'raf ayat 164 tadi. Al-A'raf 164. Ini tadabbur terakhir ya, soal apa yang kita bahas di adab ke-7. Adab ke-6, adab ke-6. Al-A'raf surat ke berapa? Surat ke-7. Ayat 164. Di situ ada kalimat ini, wa idz qalat ummatum minhum. Ya. Cerita lengkapnya ada di 163 dulu. Coba buka 163. Was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri. Ya. Tanyakan kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat lautan. Jadi dulu ada satu kampung di dekat laut. Id ya'duna fi sabti id ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a. Ya, yaitu ketika mereka penduduk kampung ini melanggar aturan pada hari Sabtu. Ya, ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan. Padahal pada hari-hari selain Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Jadi dulu ada syariat di kalangan Bani Israel itu, kalau hari Sabtu tidak boleh ngambil ikan. Tapi kondisinya ikan-ikan itu muncul hari Sabtu. Hari lain nggak keluar ikan. Akhirnya orang-orang penduduk kampung laut itu, yang dekat laut itu, mereka ngelanggar aturan Allah. Mereka diam-diam ngambilin ikan, muncul di permukaan ikannya, diambil di hari Sabtu. Ya. Kemudian apa kata Allah? Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Demikianlah kami menguji mereka, ya, menguji mereka disebabkan mereka adalah kaum yang fasik. Mereka ini gampang maksiat, maka diuji sama Allah.
Lah kemudian ada sebagian dari warga kampung itu yang ngingetin, warga kampung, jangan kamu melanggar aturan Allah, ya, jangan kamu melanggar aturan Allah. Ini kelompok kedua nih. Jadi ada kelompok yang tukang maksiat, yang kedua apa? Sering ngingetin, nanti Allah ngadab kita loh, jangan kamu melanggar aturan Allah, ya. Kemudian ada kelompok ketiga. Kelompok ketiga apa? Ngingetin yang kelompok kedua. Nah, ini di 164. Ngapain kamu ngingetin capek-capek? Mereka ini orang-orang kolot. Mereka ini orang-orang yang tidak mau diingetin. Kamu ngapain capek-capek ngingetin mereka? Nah, ini. Wa idz qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman. Kenapa kamu ingetin mereka ini yang suka maksiat itu? Emang mereka dari asal usulnya sudah suka maksiat. Ya. Terus apa jawaban orang kedua, kaum kedua yang selalu mengingatkan kaum pertama ini, ya, lima ta'iduna qauma. Kenapa kamu masih ngingetin mereka? Capek-capek habis waktumu untuk ngingetin mereka. Jawabannya apa? Lihat jawabannya. Allahu muhlikuhum au mu'adzibuhum adzaban syadida. Nah, yang orang ketiga tadi, kelompok ketiga bilang, kamu ingatkan mereka, enggak ngingetkan mereka, Allah tetap akan mengazab mereka. Wong mereka ini pelanggar, ya. Apa jawaban kaum kedua yang senantiasa mengingatkan ini? Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Jadi ada dua alasan, ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Kelompok kedua ini bilang, kami melakukan ini semua ma'dziratan ila rabbikum. Satu, agar kami punya alasan di hadapan Allah nanti. Karena nanti Allah akan tanya itu hadirin. Kenapa kamu diem aja ketika ada orang bermaksiat? Ternyata apa? Alasan pertamanya ma'dziratan ila rabbikum. Agar kami punya jawaban di hadapan Allah nanti. Yang kedua alasannya apa? Wala'allahum yattaqun. Alasan yang kedua apa? Ya agar mereka ingat, agar mereka bertakwa, agar mereka berubah. Jadi kita beramar ma'ruf nahi mungkar itu justru sebenarnya untuk menyelamatkan kita dulu hadirin. Baru menyelamatkan saudara kita. Seperti kelompok kedua ini yang selalu mengingatkan walaupun tahu orang ini belum tentu berubah. Orang-orang yang suka maksiat ngambilin ikan di hari Sabtu ini belum tentu berubah, tapi tetap itu dilakukan. Kemudian hadirin yang terakhir, adab yang ketujuh, mujanabatul qibr wa ta'nif wa ta'yir wa syamata. Ya, menghindari sikap kasar, menghina, mencaci maki, dan syamatah bi ahlil ma'asi, merasa senang kalau ahlul maksiat itu celaka. Nah, ini harus dihindari. Sikap kasar, menghina, caci maki, dan merasa senang. Ya, jadi kalau ada ahli maksiat, wis kapok biar dia diazab sama Allah, ya. Biar dia nanti celaka sendiri. Ya, kita yang selama ini tidak boleh, ya. Jangan sampai terjadi. Seorang penyeru amar ma'ruf nahi mungkar adalah orang yang senantiasa lembut kepada saudaranya, berkasih sayang, santun, bersikap rahmah dan tawadhu. Ya. Bukan urusan kita dia berubah atau tidak, itu urusannya Allah. Hidayah kan di tangan Allah. Tugas kita adalah menyampaikan. Tugas kita itu mengetuk pintu saja. Yang membukakan pintu Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan sekali lagi itu untuk menyelamatkan diri kita. Ya, sebelum menyelamatkan orang lain itu sebenarnya ma'dziratan ila rabbikum tadi, agar kami punya jawaban di hadapan Allah kelak. Wallahu a'lam bishawab. Maka mari hadirin dimuliakan Allah, usikum wa iyya nafsi bitaqwallah. Setelah kita mempelajari pembahasan ini, selanjutnya adalah kita berusaha antusias, berusaha ambisi, tamak terhadap kebaikan, bukan hanya untuk kita saja tapi agar saudara kita juga ikut merasakan kebaikan tersebut. Sebaliknya, jika ada kemungkaran, bukan hanya soal menyelamatkan diri kita sendiri dari kemungkaran, tapi bagaimana kita juga menyelamatkan saudara kita untuk juga terhindar dari kemungkaran. Surga ini terlalu luas kalau kita masuk sendirian. Ya, kita ajak saudara-saudara kita untuk bisa menikmati indahnya dan sempurnanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dakwah itu semangatnya memasukkan orang sebanyak-banyaknya ke dalam surga.
bukan mengeluarkan orang sebanyak-banyaknya dari surga, ya. Jangan sampai terjebak pada narasi-narasi yang justru menjadikan kita ini mengeluarkan saudara kita dari surga. Tapi justru mari kita ajak banyak-banyak orang untuk masuk surga bersama kita, ya, dengan amalan amar ma'ruf nahi mungkar. Semoga jadi hujah di hadapan Allah bahwa kita adalah orang-orang yang senantiasa menolong agamanya Allah, mendakwahkan dan menampilkan agama Allah ini adalah agama yang baik. Barakallahu fikum. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tertutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.